daripada Dixon. Apakah dia akan itu dia yang sudah dibawakan oleh KB? Iya tadi makanya. Kalau bahasa gampangnya if you can beat them, join them. Itu dia yang sudah kita bahas tadi dan bahkan lihat rap yang telah terjadi dari Draft kali ini berpindah ke tangan sebelah tapi balik lagi dengan adanya power yang dimiliki dari Bigetron Alpha. Aku sedikit bertanya, kenapa dia memaksakan ke arah Bane? Dan padahal Bane itu bisa menjadi sumber masalah untuk Dewa. Kenapa aku bisa bilang sumber masalah untuk Dewa? Karena Bane dengan sangat mudah akan bisa menjadi makanan yang akan bisa ditelan bulat-bulat oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. So, EPL Arena kita sebentar lagi akan membuka pertandingan pertama yang akan dilalui oleh dua tim. So, EPL Arena, mana tepuk tangannya? Mari kita menuju ke dalam Lane of Down untuk game pertama. Dewa United Esports bertemu dengan Bigetron Alpha di minggu kedua. Hari pertama kita dan tentunya Leo Murphy masih akan ngebawa emblem tan dengan adanya tenus itu di tangan. Sementara kita melihat juga dari sisi Bigetron Alpha. Tentunya Kaja di tangan seorang Finn. Nah, dan yang menarik adalah dia membawakan emblem tank. Ingat, ini adalah emblem yang benar-benar punya hybrid defense. Sehingga kalau kita berbicara physical dan magical defense di waktu yang bersamaan, ini udah pasti bakal kedinai sekali. Dan kita tahu sendiri bahwa pasif dari Kaja, Paralyze, efek yang dimana bisa memberikan damage reduction. Alright, tapi nampaknya kali ini ada sedikit pertempuran di depan sana. Membuat Leo Murphy menutup perjalanan seorang Super Finn. Karena dia tahu pergerakan dari Super Finn yang sangat agresif dan mencuri satu jungle ini juga cukup mahal. Para pasukan dari Dewa nampaknya melihat ada sedikit pergerakan di arah bottom lane. Coba dihajar begitu saja. Akan terjadi first blood. Bukan Super Finn, masih ada Flicker. Super Rawat Sopriani. Flicker untuk mendapatkan first blood kali ini. Seperti yang sudah kita bahas juga ya, Dewa yang mungkin early-nya memang harus berhati-hati dengan pressure yang diberikan oleh Bigetron. Sekarang udah mulai dijawab nih KB. Ya, tapi kayaknya nggak kaget sih kalau kita melihat Super Finn dari dia di tim sebelumnya. Dia memang selalu mendapatkan first blood dan beberapa kali, ini aku bilangnya whatever kill. Karena mau bagaimanapun dia adalah sosok roamer. Dia membawakan emblem tank, apalagi dengan focusing mark. Artinya apa? Artinya dia hanya ingin mencari informasi. Battle spell apa yang udah keluar. Apa kira-kira possibility atau kemungkinan yang bisa dia bawakan nanti ketika menit yang kedua. Dan untuk sekarang rata-rata dari Bigetron Alpha mereka membawakan agility dari segi emblemnya. Sehingga mereka kemungkinan besar akan lebih sering melakukan rotasi sebelum Dewa yang melakukan setup. Ya, dengan dua Quantum Charge tentunya di tangan Dewa mereka akan lebih memaksimalkan gimana caranya mereka bisa dapetin HP regen dengan memaksimalkan basic attack yang mereka punya. Dan juga tambahan dari movement speed. Sementara dari sisi Bigetron kita melihat dari Super Finn membawa focusing mark yang dimana setiap dengan satu buah divine judgment ini tentunya mereka akan bisa dapetin damage tambahan. Tapi kalau kita ngeliat inisiasi dari pemain-pemain udah berada di area turtle. Oke, Turtle telah dipegang oleh Super Ken bersama dengan Super Sorizo. Standby on position dari Dixon. Dan bahkan dengan level 4 dari Super Finn bisa menangkap siapapun. Bakal coba dipaksa dengan arah depan. Ready bisa di sound point. Mendapatkan satu point kill. Mendapatkan di depan sana. Masih mau lebih. Menuju ke seorang case yang mungkin tidak bisa selamat. Karena keganasan Bigetron. Double kill dari Super Sorizo. Membuat para pasukan dari Dewa. Mereka harus mundur ke arah belakang. Mereka harus mengakui kalau kekuatan dari Bigetron sangat kuat di early saat ini. Kehilangan para pembawa menjadi kerugian yang mahal dari Dewa United. Wah, ini kalau misalkan kita melihat dari skenario besar tim fight-nya yang paling pertama yang harus aku spotlight adalah Sorizo dengan flicker ultimate-nya dia langsung penalty zone menuju ke arah Ray. Ray tidak bisa bergerak dan bahkan tidak ada respon sama sekali. Sehingga Ray hanya bisa mengeluarkan Deadly Catch. Dan itu tidak menjawab sama sekali karena dia langsung di all in oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Dengan 700 gold ini bisa dimanfaatkan di Momochan untuk early Saken. Super Saken bakal mendapatkan space agar nantinya Leo Murphy tidak terlalu fokus menuju ke arah gold lane. Ya, Sorizo salah satu pemain yang udah pasti ya ketika di Objective Turtle. Ini para XP laner ini harus bergabung untuk mereka bisa menjadi satu pemain yang nahan badan semua damage yang dimiliki oleh lawannya. Dan Sorizo melakukan suatu inisiasi yang benar-benar begitu sangat amat mengejutkan pemain-pemain dari Dewa. Namun tentunya 4 suara untuk Bigetron Alpha sementara aku dan juga Ranger Mas percaya ini kayak Dewa. Mereka masih punya chance untuk setidaknya mengembalikan keadaan nanti di era metode late game. Mencoba untuk membaikkan keadaan, tapi lihat di arah bottom lane udah ada Super Finn yang bertengger di depan sana. Mencoba untuk menakut-nakuti pergerakan dari seorang Super Rawat Supriyadi. Tapi kalau misalnya melihat dari Bigetron Alpha, posisi mereka sedang sangat unggul. Dan jangan lupakan, gue selalu punya prinsip, kalau melawan hero-hero late game seperti One-One, itu kalau early game
seorang one-one baik-baik saja, berarti ada yang masalah dengan late game kamu. Iya, mid to the late game-nya tidak akan baik-baik saja. Dan bahkan kita ngelihat pressure trio mid sentris dari Bigetron ini terus berjalan. Mereka bahkan udah sampai ngerusuk ke area jungle yang dimiliki sama Dewa. Leo Murphy mencoba untuk masuk. Tapi nampaknya Super Sorry Soul dapat sana case. Menutup dengan Rock Wave, masih bisa diselamatkan. Ditekan dengan seorang Finn. Tapi di balik sana, Ray harus menjadi korban keganasan dari Bigetron Alpha. Mundur perlahan sedikit demi sedikit para pasukan dari Bigetron. Mereka sudah mendapatkan keuntungan dengan tidak adanya Ray 2 kali ditumbang. Sebelum game mulai, ketika band di ping, aku udah berbicara Profesor KB. Bukankah ini menjadi sebuah titik cerah untuk untuk Super Finn memakan Kaja. Karena kalau ngeliat Kaja ingetnya Ki gue. Iya, karena berkali-kali tadi udah sempat kita lihat kan. Kayak all in-nya ini masalahnya ke Kaja. Tadi udah ada Raw Wave, udah ada satu buah Tyrant Rage. Itu mahal banget, 2 ultimate dari Dewa semuanya ke arah Super Finn. Makanya aku bilang dari awal, Super Finn walaupun dia dapat first blood, ini one ever kill. Ini gak akan jadi masalah karena tidak akan berpengaruh dari segi net worth. Tapi bagaimana hasil dari point death Finn selanjutnya itu malah ditukarkan dengan yang lebih mahal. Apa? Ray. Ray sudah tumbang 2 kali. Dan ini adalah pertukaran yang menurutku sangat tidak adil. Karena pertukarannya mau gak mau, ini jungler tuh ke roamer. Yang dimana seharusnya Dewa bisa lebih memanfaatkan gimana caranya mereka targetingnya ke arah Ki. Tapi satu masalah lagi, Ki bawa Purify. Ini yang bakal jadi masalah sebenarnya. Iya, dan bahkan dari Super Finn, dia nggak masalah tumbang terus-menerus di area depannya asal pertukarannya benar-benar menguntungkan dari sisi Bigetron. Ray tumbang 2 kali, sudah jelas akan tertinggal dari segi level, di mana Super Ken mengungguli dengan 2 level kali ini. Dan kalau kita melihat juga dengan adanya prediksi dari para talent, Arashi berada di posisi pertama. Sementara Watt akan bermain cukup cepat seperti di area bawah, bermain lebih objektif. Sementara Case kita tahu dia bawa Kadita, dia bawa Petrify, dia harus setidaknya mencoba untuk menculik satu pemain. Mungkin pick off metode akan dibawakan oleh Dewa di early-nya, tapi sejauh ini kita belum lihat. Oh my god, Leo Murphy only transfer Super Finn. Satu momen kill didapatkan, spray down, Saken terbang menuju ke arah udara. This is Captain Super Saken smacking, tapi lihat damage-nya masih belum cukup. Surprise, happy birthday! Berhasil mendapatkan satu point kill. Run up lagi from Semerawatnya gagal. Tapi Super Ken masih mau lebih. Petrify Gaming, mencoba digocek. Dan masih bisa didapatkan. Double kill from Super Ken. Benar-benar mendominasi dari bottom lane. What a play from Super Ken. Tapi nampaknya Super Ken masih mau lebih. Mencoba untuk melakukan sedikit clear terlebih dahulu. Melihat potensi menumbangkan Dixon membutuhkan waktu banyak. Mereka tidak ingin seperti itu, Profesor. Ya, mereka lebih memilih untuk objektif lain seperti adanya orange buff atau bahkan menekan lagi Ray dari segi dalam jungle-nya. Karena kalau kita lihat tadi ya, pergerakan yang terjadi dari Dewa adalah mereka membiarkan Supriya bermain dengan bebas. Dia tiba-tiba ganti Wesker, Super Ken ternyata tidak diduga-duga dengan movementnya dan Super Ken datang dengan eksekusinya. Tapi untuk sekarang, lihat lagi-lagi Case masih belum menemukan target terbaiknya. Karena mau bagaimanapun di sini Super Ki nggak bisa dia solo pick off karena dia menggunakan Purify. Di sisi lainnya, karena Supriya di menang lane, mereka harus bergerak terus ke arah lane dari Watt itu sendiri. Dan Dewa sekarang di posisi Ray-nya dibiarkan split push. Karena memang Bigetron Alpha mereka punya draft yang dimana teamfight 5 akan sangat menguntungkan daripada 4-1. Teamfight yang kuat secara berlima dan tentunya kalau kita melihat ini akan ngebawa Bigetron mereka dengan leluasa bisa mendapatkan objektif setelah yang berikutnya tanpa bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Dewa. Karena Dewa kalau mereka maksain teamfight di area turtle tentunya mereka akan kalah dari segi jumlah. Ray bakal fokus di area bawah untuk melakukan split push sementara Bigetron mereka masih dengan pressure early yang sama di menit ke-7 kali ini. Perbedaan network 3.500 dipegang oleh Bigetron. Ini yang sudah kita bahas di Keys to Victory, tapi lihat di depan sana. Super Finn benar-benar menjaga pergerakan dari Super Saken. Mereka tidak boleh termakan tempo early game. Bigetron udah bukan robot diesel. Bigetron benar-benar mereka panas sejak mulai. Dan itemnya, Profesor. Wah, ini kalau dari segi item ini kayaknya pelan-pelan lebih ke arah scaling ya kan. Clock of Destiny dari kedua mid laner kita. Lalu kalau kita bandingkan sedikit bagaimana Super Saken yang sudah ready dengan Demon Hunter Sword. Kayaknya Leo Murphy mulai harus berhati-hati di sini posisinya. Dia lebih memerlukan Blade Armor juga karena nanti untuk mendinai bagaimana banyaknya physical attack yang akan keluar. Tapi kalau boleh sedikit kita lirik ya, Super Ken, dia itemnya War Axe dan juga Thunderbelt. Jadi dia lebih mengutamakan bagaimana true damage dan durability agar dia bisa dive in secara benar-benar panjang. Oke, coba di-ulti begitu saja. Finn masih selamat tapi tidak terlalu lama. Tapi dari belakang Soriso melakukan deny terhadap tim Fatan kita Dewa United. Spray down dari Watt hanya untuk memberikan peringatan. Para Bigetron Alpha tidak bisa masuk ke dalam lagi. Dan Bigetron Alpha nampaknya respect dengan Watt dan memilih untuk mendapatkan objektif. Dan ini yang mungkin udah harus diperhatikan.
lagi-lagi mereka termakan oleh jebakan Super Fin. Yang jebakan itu hanya dibuat untuk teamfight yang lebih besar, untuk keuntungan yang lebih besar. Mereka kehilangan Super Fin, itu bukan apa-apa. Gak ada apapun yang terjadi di depan sana. Dan Sorizo sekali lagi dia menjadi orang yang menahan Dewa United untuk tidak bisa maju ke depan. Malah itu menjadi space yang banyak banget sebenarnya untuk Saken dan juga Super Key mengeluarkan semua resource skill yang mereka punya untuk memberikan damage tambahan ke arah Dewa. Karena Dewa terlalu berfokus, terlalu berfokus terhadap seorang Super Fin yang harus ditumbangkan. Memang punya Divine Judgment, tapi ingat damage-nya bukan dari Super Fin, damage dari Saken, damage dari Super Key ini yang benar-benar harus dihadang oleh Dewa. Dan PR-nya gimana Case ini biar nggak kelihatan di area Line of Down. Dia harus keluar dari area rembutan, dia harus bisa kasih surprise efek ke arah pemain-pemain dari Bigetron kalau bisa dapetin Super Ken. Super Saken itu bakalan jadi nilai plus tentunya untuk seorang Case. Ya, Super Saken sih benar-benar harus jadi target optimal utama. Apalagi kita tahu sendiri di sini Leo Murphy sudah membawa satu buah Kufra yang dimana setupnya benar-benar harus dimatangkan. Super Fin kayaknya benar-benar bukan jadi target utama dan udah boleh diganti targetnya ya kan dari Dewa karena mereka terlalu termakam dengan mungkin Kryptonite dari Divine Judgment. Jadi mana efek suppress tidak bisa di-cancel sama sekali. Dan Super Ken sekarang dia udah punya Endless Battle. Jadi menurutku Watt harus lebih berhati-hati. Wind of Nature akan tembus. Karena true damage adalah poros power utama dari Thunderbelt dan juga kehadiran dari Endless Battle. Winning condition dari Dewa di sini hanyalah menahan dan membiarkan Bigetron main terlalu dive in. Karena di sini udah ada 3 hero yang bakal benar-benar dive in. Setidaknya kalau misalkan ini dibawa ke late game, masih ada harapan dari Suprawatt Supriyadi karena memang kalau kita berbicara high ground defense, di sini Case bukan membawakan hero yang bisa clear cepat. Dia membawakan Kadita dan dia pun belum cukup itemnya untuk melakukan one shot kill terhadap Super Saken. Ya dia baru jatuh ke arah Clock of Destiny, bahkan dari Magic Penetration-nya hanya datang dari Genius One saja. Sementara Lord Kelly sudah mulai berjalan ke area bawah. Bigetron, mereka menyisakan turret base saja di depan mata pemain-pemain dari Dewa United. Sementara dari Bigetron sendiri, mereka tinggal nunggu setup dari Super Fin, lagi-lagi akan ngebait satu buah Divine Judgment biar pemain-pemain Dewa ini kemakan dengan bait yang akan dilakukan oleh Bigetron. Alright, mereka save by our position. Conceal Gaming telah diperlihatkan. Leo Murphy masih mencoba untuk mencari target siapa yang bakal sangat mudah ditumbangkan. Tapi ternyata, ingat jangan lupa, Bigetron Alpha, mereka punya Super Fin. Super Fin selalu melakukan gerakan tiba-tiba yang mungkin itu bisa menjadi winning condition yang dimiliki dari Dewa. Tapi kalau Bigetron Alpha bermain dengan disiplin, bermain dengan sabar, ini kasusnya berbeda. Kenapa? Karena Bigetron tahu ketika Fin suka melakukan sesuatu yang bisa nge-dive in tiba-tiba, mereka akan bermain di wave terakhir di mid seperti ini. Ini mereka akan coba all in, tapi Leo Murphy nampaknya tahu akan yang diberikan di depan sana. Tidak mau coba ditarik, damage-nya terlalu sakit. Mereka reset, lebih disiplin. Super Fin membawa permainan disiplin terhadap Bigetron Alpha. Dan Bigetron Alpha benar-benar berubah total kali ini, Profesor. Iya, nggak ada gerakan tambahan, nggak ada dive in yang terlalu wasted, dan bahkan tidak ada flicker sama sekali yang keluar dari Super Fin atau bahkan Super Sorizo. Dan kalau kita melihat dari Fredrin ini yang belum pernah menang di MPL Indonesia Season 12. Dimana kita tahu sendiri bahwa MPL Season 11 semua orang rebutan Fredrin. Buat sekarang emang Fredrin ini menjadi sebuah misteri. Dia kalau taruh di XP lane jarang banget untuk dapetin poin winningnya. Apalagi semenjak dengan adanya emblem terbaru ya BA. Sekarang Assassin udah mulai back to the jungler. Dan bahkan kita sering banget untuk ngelihat dua marksman muncul di area rank. Tapi kali ini Super Fin masih menjadi garda terdepan dari Bigetron. Dan ini tinggal siapa yang ngebuka terlebih dahulu sih. Apakah Super Fin bakal menunggu Leo Murphy yang sudah mulai terlihat di area depannya dengan satu buah bouncing ball. Namun sepertinya Super Fin tidak mau menarik ke arah Leo Murphy. Dia mau mencari target yang lebih tepat. Mungkin dia mau mencuri ke arah Case, mungkin dia mau mencuri ke arah seorang Ray. Yang dimana Ray ini juga selalu menjadi posisi terdepannya dari Dewa sendiri. Ya, dan IMU-nya juga belum kelihatan untuk Super Key. Siapa yang bakal diambil? Tapi Conceal? Conceal Gaming telah dimulai karena bakal coba dicari tapi dapat gagal retribution-nya. Berhasil diselamatkan dan Fin save the day. Para pasukan dari Bigetron, mereka berhasil mendapatkan Super Ken. Dapat satu poin ke dan Super Sorizo kembali flicker ke depan. Menukar dengan ada Super Saken. This is Captain Saken speaking, ready to take off. Dan bahkan menumbangkan 3 pemain dari Dewa United. Space lagi dan lagi, space created yang dibuat oleh Fin dan juga Sorizo ngebuka weakness point yang pecah dari Saken. Ini berbahaya, flicker yang gagal didapatkan Super Fin. Nampaknya di depan sana bakal coba menuju ke arah EG. Bigetron Alpha, sang robot merah gak apapun yang terjadi. Masih ada flicker dari salah Suprawatt Supriyadi tapi nampaknya gagal untuk mempertahankan base mereka. Karena Lordnya sudah masuk dan Bigetron menuju ke arah game yang pertama dengan dominasi penuh.
one side game is real, Profesor. Wah, dan aku melihat kayak tempo permainannya tadi ya, mereka bener-bener gak ada sama sekali yang wasted. Kecuali flicker terakhir dari Superfin. Tapi dia bayarkan dengan Lord yang mahal harganya. Itu kayak flicker ancaman gak sih? Ya fair, harganya fair banget. Itu yang aku